Dewa medis terkuat. Bab 91 Chen Suhua yang sombong. Setelah memikirkan hal ini, Xiao Chen perlahan mengambil kembali kartu itu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Pelayan itu segera membungkuk lagi dan berkata, Puan, Anda sangat sopan. Merupakan suatu kehormatan bagi restoran kami untuk melayani Anda. Saya akan meminta dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan istimewa lagi untuk Anda. Semoga Anda menikmati hidangan Anda. Setelah berkata demikian, pihak lainnya itu mundur hingga tidak terlihat lagi, lalu pergi. Dia tidak berani membelakangi Xiao Chen bahkan sedetik pun selama proses berlangsung. Tatapan yang sangat penuh hormat ini membuat hati semua orang bergetar lagi. Setelah dia pergi, semua yang hadir terdiam sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang berani bernafas, bahkan kentut. Pada saat ini, seluruh meja makan senyap bagaikan air mati. Kecuali Xiao Chen dan putrinya, tidak ada seorang pun yang mengangkat sumpit mereka. Sambil makan, Xiao Chen melirik semua orang dan berkata dengan tenang. Makan. Kenapa kamu tidak makan? Begitu kata-kata itu diucapkan, kecanggungan itu akhirnya teratasi. Semua orang memaksakan senyum dan mulai makan. Namun, sebelum mereka mulai makan, semua orang lebih fokus memuji Xiao Chen. Tuan Xiao, saya tidak menyangka Anda begitu kaya. Tolong jangan ambil hati apa yang baru saja kami katakan. Ya, Tuan Xiao, tadi semuanya salah kami. Kami di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Xiao Chen mengabaikan tatapan menyanjung dan memuji dari orang banyak, dan hanya bersenandung pelan sesekali sebagai tanggapan. Di seluruh Jiangbei, ada banyak sekali orang yang ingin menjilatnya. Xiao Chen merasa sedikit jijik ketika beberapa di antara mereka, yang memandang rendah orang lain, menjilatnya. Terutama Ling Ling itu, aku benar-benar ingin dia menanggalkan semua pakaiannya dan menempel padaku, dasar jalang. Semakin aku menatap Chen Suhua di atas meja, semakin tak nyaman perasaanku. Siapa dia? Bagaimanapun, dia adalah generasi kedua yang kaya, oke. Sebelum datang ke sini, semua orang memujinya, dan dia ingin memanfaatkan kejayaan itu untuk menaklukkan si cantik Yuanting. Tapi apa hasilnya? Sekarang seluruh pusat perhatian telah direnggut oleh Xiao Chen seorang diri. Melihat diriku sekarang, aku merasa seperti badut pendukung. Dari sudut pandang manapun, aku merasa tercekik. Baiklah, kalian makan dulu, aku mau ke kamar mandi. Dia menyapa semua orang, namun sayang, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada Xiao Chen, jadi siapa yang mau memperhatikannya? Hal ini membuat Chen Suhua merasa makin sedih. Dengan wajah marah dia pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke kamar mandi. Saya pergi ke kamar mandi, menyalakan sebatang rokok, dan mengkritik orang lain dalam hati saya karena pamer. Rasa gatal di dalam terasa seperti cakaran kucing, dan rasa frustrasinya bagai gelombang, satu demi satu. Sialan. Apa yang bisa dibanggakan? Bukankah itu hanya beberapa dolar? Masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah sebelum akhir. Siapa yang tahu jika kamu menyuap pelayan terlebih dahulu dan dengan sengaja menjegalku? Sialan. Aku tidak percaya. Kamu benar-benar bisa lebih kaya dariku. Guru Chen yang sangat tertekan hanya bisa menggunakan metode kemenangan spiritual Ahki untuk membuat dirinya mati rasa. Sebelum dia menghabiskan rokoknya, seorang wanita mengenakan rok t-shirt merah muda keluar dari kamar mandi wanita. Wajahnya pasti hasil operasi plastik. Dia tampak seperti selebriti internet setinggi 1,5 meter, tetapi dia memiliki bentuk tubuh yang hebat dan jauh lebih tinggi dari 1,5 meter. Ditambah dengan sepasang kaki jenjang, terbungkus stoking berwarna daging, mereka tampak sangat ramping, yang membuat Chen Suhua merasa gatal di hatinya. Dia tersenyum nakal, membuang puntung rokok di tangannya, melangkah maju, dan memeluk pinggang wanita itu, menyebabkan dia menjerit. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Bibir Chen Suhua sedikit melengkung. Cantik, bolehkah aku menjadi temanmu? Namaku Chen Suhua. Siko, lepaskan aku. Si cantik berjuang sejenak, tetapi Chen Suhua tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi memeluknya lebih erat. Tidak hanya itu, tangannya juga sedikit tidak jujur. Jangan terlalu bersemangat, aku benar-benar ingin berteman denganmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kunci BMW seri 5 dari sakunya dengan tangan lainnya dan melambaikannya di depan wanita itu. Kau lihat itu. Aku mengendarai BMW. Kau pasti tidak akan rugi jika berteman denganku. Chen Suhua sangat bangga. Dia tidak tahu berapa banyak gadis yang telah dia rayu menggunakan metode ini. Gadis-gadis itu, pada awalnya, semuanya berpura-pura pendiam dan bertindak seperti istri yang baik. Tapi bagaimana kalau saya mengambil kuncinya? Siapakah di antara mereka yang tidak taat dan menundukkan kepalanya kepadamu? Inilah pesona uang. Pada saat ini, Chen Suhua tiba-tiba merasa bahwa dirinya sangat beruntung.
Bisa terlahir kembali di keluarga kaya dengan kekayaan puluhan juta juga merupakan salah satu jenis kemampuan, bukan? Namun, yang tidak disangkanya ialah wanita ini, tidak seperti wanita-wanita sebelumnya, tidak tunduk patuh kepadanya. Sebaliknya, dia menamparkan wajahnya. Apa kau gila? Kau ingin bermain denganku hanya karena kau punya BMW jelek. Kau pikir kau siapa? Tamparan ini benar-benar membuat Chen Suhua marah. Dia sudah dibayangi oleh Xiao Chen hari ini, dan dia merasa sangat marah. Tak disangka dalam sekejap mata ia kembali dipukuli, dan ternyata yang memukulnya adalah seorang perempuan. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Jadi, Chen Suhua menamparkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Ledakan. Bagaimana tamparan wanita itu bisa lebih kuat dari tamparan Chen Suhua? Di tempat, dia ditampar ke tanah oleh Chen Suhua. Tidak hanya itu, Chen Suhua tidak melampiaskan amarahnya. Dia segera melangkah maju dan menendangnya 2 kali dengan keras di perut bagian bawah dengan sepatu kulit runcingnya. Sialan. Dasar bajingan bodoh. Aku memberimu muka dengan menyukaimu. Dasar bajingan, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Berani menyerangku. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar jalan kecil. Setelah menendangnya beberapa kali, wanita itu kesakitan hingga keringat dingin keluar di dahinya dan dia bahkan tidak bisa berteriak. Chen Suhua perlahan menarik kakinya dan kemudian meludahi wajah wanita itu dengan keras. Pergilah ke neraka, jalan kecil. Setelah mengalahkan lawannya, dia merasa jauh lebih baik. Setelah membetulkan kerah bajunya, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi puas di wajahnya. Wanita itu menahan rasa sakitnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Binatang buas, tunggu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi." Ketika Chen Suhua kembali ke tempat duduknya, semua orang telah berhenti menyanjung Xiao Chen. Tidak mungkin, Xiao Chen terlalu dingin. Tepatnya, Xiao Chen terlalu malas berteman dengan orang-orang yang memandang rendah orang lain. Melihat Chen Suhua kembali, Guo Kai tidak bisa menahan ekspresi bingung dan bertanya. "Tuan Chen, mengapa separuh wajah Anda merah?" Chen Suhua melambaikan tangannya. "Jangan sebut-sebut. Tadi, ada perempuan jalang bau yang mencoba merayuku, tapi aku menghajarnya habis-habisan. Dia sangat marah sampai menamparku. Aku tidak memperhatikan dan dia memukul wajahku. Tapi aku juga menghajarnya habis-habisan. Perempuan jalang ini mungkin masih tergeletak di tanah." Bab 92, sangat sombong. Yu Wanting sedikit mengernyit. "Tuan Chen, bukankah Anda terlalu gegabah? Bagaimana jika pihak lain juga orang yang berkuasa? Bukankah Anda akan mendapat masalah besar hari ini?" Chen Suhua melambaikan tangannya, terkekeh acuh tak acuh, dan berkata, "Dia punya kekuasaan, tapi aku tidak punya kekuasaan. Apa kau tidak lupa apa yang pamanku lakukan? Pamanku adalah Presiden Tian Sui Group. Dia punya jaringan kontak yang luas dan uang yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia berani menyentuhku, aku jamin dialah yang akan mendapat masalah." Semua orang mengangguk. Meskipun Chen Suhua agak malu-malu saat membayar uang tadi, bagaimanapun juga, dia tetaplah generasi kedua yang kaya. Dia tetap seseorang yang harus mereka kagumi. "Tuan Chen, ini masuk akal. Seperti yang diharapkan dari Master Chen, dia tidak takut memukul orang. Sepertinya jika aku menghadapi masalah di masa depan, aku harus meminta bantuan Master Chen." "Tidak masalah. Kita semua adalah teman. Jika kamu punya masalah di masa depan, katakan saja padaku dan aku berjanji akan menyelesaikannya untukmu." Chen Suhua melambaikan tangannya dengan sangat santai, dan perasaan dicari pun kembali. Rasanya sungguh menyenangkan. Dia diam-diam melirik Xiao Chen, matanya penuh dengan kebanggaan, seolah-olah dia berkata kepada Xiao Chen, "Lihat, aku sangat hebat. Bahkan jika kau punya beberapa dolar, lalu kenapa? Di hadapanku, kau ini siapa? Kau tetap saja sampah." Namun, Xiao Chen tidak pergi menemuinya, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, indera spiritualnya telah tersapu keluar, dan samar-samar, tampak beberapa pria dengan darah dan vitalitas yang kuat masuk dari pintu restoran di lantai bawah, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Tepat saat aku tengah memikirkannya, orang-orang itu sudah dengan cepat tiba di lantai 2. Berdiri di tangga, wanita itu berdiri berjinjit, melihat sekeliling, dan langsung menunjuk ke arah Chen Suhua yang sedang berbicara di meja Xiao Chen. "Kakak, itu dia." Lelaki yang dipanggilnya saudara itu bertubuh tinggi dan kuat, dan sangat gemuk. Dilihat dari tubuhnya yang besar, beratnya pasti paling sedikit 4 atau 500 kilogram. Dia berkulit gelap dan memiliki bekas luka panjang di wajahnya, yang membentang dari kelopak mata kirinya, melintasi pangkal hidungnya hingga ke bawah daun telinga kanannya. Hal ini membuat wajahnya yang sudah ganas menjadi semakin tampak menyeramkan. "Sialan. Dia bahkan berani menindas adikku, Zhao Chong. Apakah bajingan ini sudah bosan hidup?
Setelah selesai berbicara, dia melangkah maju. Chen Suhua masih berbicara dan tidak menyadari Zhao Chong keluar dari belakang. Tepat saat ia asyik mengobrol dengan gembira, tiba-tiba, ia ditampar dari belakang dan terpental hidup-hidup. Ledakan. Chen Suhua ditampar begitu keras hingga hidung dan telinganya berdarah. Dia merasa pusing dan jatuh ke tanah. Seluruh meja langsung hening, dan Zhao Chong melangkah ke arah Chen Suhua, mencengkeram kera bajunya dan menariknya ke atas. Dasar bajingan kecil, berani sekali kau. Kau menganiaya adikku dan bahkan memukulnya. Kau pikir kau raja dunia. Setelah dia selesai berbicara, Chen Suhua ditampar 2 kali, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan giginya yang besar pun dirobohkan oleh Chen Chong. Chen Suhua memuntahkan seteguk darah dan berkata sambil menggertakkan giginya. Kau berani memukulku. Kau percaya, aku akan membunuhmu. Akan tetapi kalimat ini bukan saja tidak berpengaruh, tetapi malah memberinya pukulan lain di perutnya. Ah! Rasa sakit yang hebat membuat matanya memutih dan dia hampir pingsan. Kamu. Pamanku adalah CEO Tiansui Group. Jika kamu berani memukulku, pamanku tidak akan membiarkanmu pergi. Zhao Chong mencibir. CEO Tiansui Group. Apakah Anda berbicara tentang Ding Liang? Ya, itu Ding Liang. Sebaiknya kau lepaskan aku, atau aku akan panggil pamanku dan dia akan membawa orang untuk membunuhmu. Kau percaya? Begitu dia selesai berbicara, Zhao Chong menendang lagi, langsung menendang Chen Suhua sejauh 5 atau 6 meter. Apa-apaan Ding Liang? Sudah kubilang, lebih baik Ding Liang tidak datang. Kalau dia datang, dia harus berlutut di tanah dan memanggilku Kakak Chong. Kamu kentut. Chen Suhua berteriak dengan marah, tetapi Zhao Chong tidak terburu-buru dan hanya tersenyum dingin. Tidak percaya. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Telepon dia dan minta dia datang. Baiklah. Ini yang kau katakan. Jangan menyesal saat aku memanggil pamanku. Huff. Siapapun yang menyesal adalah seorang cucu. Sebelum Zhao Chong selesai berbicara, Chen Suhua sudah mulai menelepon. Dalam 2 detik, panggilan tersambung, dan Chen Suhua segera berkata. Paman, aku dipukuli. Bisakah paman datang dan menolongku? Suara pelan datang dari ujung telepon yang lain. Apa? Ada yang berani memukulmu? Siapa dia? Apa dia sudah bosan hidup? Aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia bilang dia tidak takut padamu dan ingin kau datang. Dia bilang saat kau melihatnya, kau harus berlutut di tanah dan memanggilnya kakak, seperti seorang cucu yang melihat kakeknya. Kentut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari ujung telepon yang lain. Siapa aku? Beraninya dia bersikap sombong. Apa dia mau mati? Aku bisa membunuhnya hanya dengan 1 panggilan telepon. Ya, itu yang kukatakan. Paman, cepatlah datang. Ayo bantu aku membalas dendam. Itu tidak akan berhasil. Aku sedang rapat sekarang. Tapi jangan khawatir, berikan saja teleponnya. Paman akan memberitahunya beberapa patah kata. Aku bisa berurusan dengan orang biasa hanya dengan menelepon. Tidak perlu datang langsung ke sana. Ya. Paman benar. Siapa kamu? Bagaimana bisa kamu datang ke sini secara langsung untuk orang brengsek seperti dia? Aku akan memberinya telepon sekarang juga. Setelah mengatakan itu, Chen Suhua segera menyerahkan telepon kepada Zhao Chong dan berkata dengan bangga. Bajingan kecil, pamanku ingin kamu menjawab telepon. Zhao Chong mendengus dingin, menyambar telepon dan berteriak. Ding Gouzi, kamu benar-benar berani, iya. Kamu benar-benar ingin aku menjawab telepon secara langsung. Jika aku tidak memukulmu selama 3 hari, apakah kamu akan merobohkan rumah ini? Karena speakerphone menyala, semua orang yang hadir dapat mendengar suara plop dari ujung telepon yang lain. Anda dapat menebak suara apa itu dengan jari-jari kaki Anda. Tak lama kemudian terdengar teriakan dari telepon. Kakak Chong Chong, ada apa? Kenapa kamu? Omong kosong. Ada apa denganku? Keponakanmu memanfaatkan adikku dan memukulinya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Saya mengerti, saya mengerti. Begitu dia selesai bicara, Ding Liang mulai berteriak. Chen Suhua, dasar idiot tak terkalahkan. Siapa gerangan yang menyuruhmu memprovokasi saudara Chong? Sialan. Dasar bajingan, kau tidak mengenal orang hebat, apa kau mencari kematian? Kalau kau mau mati, jangan menyeretku ke dalamnya, oke? Dasar bajingan. Aku bilang padamu, sebaiknya kau buat saudara Chong senang sekarang juga, kalau tidak, aku akan membuatmu membayarnya. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Bersambung.